Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Cahyani Puspitasari dari kelas A Manajemen Rekod. Kali ini saya akan membahas tentang arsip. Definisi arsip menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa sih arsip itu penting? Manusia selalu memerlukan catatan atau rekaman dari setiap kegiatan yang dilakukannya sebagai alat bantu untuk mengingat, untuk kepentingan administrasi, hukum, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa di mana ada kegiatan manusia, niscaya di situ akan diperlukan kearsipan. Sedemikian pentingnya kearsipan bagi penunjang kegiatan manusia. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai rekod atau arsip dinamis yang meliputi 3 subtopik, yaitu rekod aktif, rekod inaktif, dan rekod vital. Yang kedua, saya akan membahas arsip atau arsip statis. Arsip dari segi fungsi terbagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis ini yang disebut sebagai rekod. Jadi, bisa dikatakan istilah rekod adalah sebutan untuk arsip dinamis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Rekod atau arsip dinamis ini harus dikelola dengan baik dalam rangka menjamin rekod tersebut dilindungi dengan baik untuk keperluan administrasi dan untuk melayani sebagai bukti dari kinerja organisasi. Dalam rekod terkandung sebuah informasi. Isi informasi yang terkandung dalam rekod memberikan suatu konteks dalam kegiatan organisasi. Organisasi melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam rangka untuk mencapai tujuan, misi, dan visinya. Artinya, dalam kegiatan organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan dokumen rekod dan arsip. Rekod dapat berbentuk video, gambar, rekaman, dokumen, dan lain sebagainya. Contoh dari rekod yaitu surat menyurat dalam kegiatan perkantoran, maka isi informasi yang terkandung dalam surat tersebut adalah berhubungan dengan kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Rekod ini juga berguna sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi suatu organisasi untuk mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan. Rekod ini perlu dikelola oleh organisasi dengan baik. Tujuan utama pengelolaan rekod adalah untuk mengontrol proses penciptaan, identifikasi, pengaturan, akses, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan rekod. Rekod yang disimpan pasti memiliki nilai kegunaan, yaitu yang pertama nilai administratif, yaitu membantu karyawan melaksanakan operasional kantor dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. Contoh-contoh rekod seperti ini adalah pedoman prosedur dan kebijakan, buku pedoman, dan bahkan struktur organisasi. Yang kedua yaitu nilai fiskal. Mengapa rekod memiliki nilai kegunaan berupa nilai fiskal? Karena rekod dapat digunakan untuk membantu menjalankan aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan masalah keuangan. Rekod fiskal dapat mendokumentasikan dana operasional atau digunakan dalam masalah audit perpajakan.
Contoh-contoh rekod jenis ini termasuk pembayaran pajak dan catatan transaksi keuangan seperti perintah pembelian dan penjualan, surat tagihan, neraca, dan laporan laba rugi. Yang ketiga, nilai hukum. Karena rekod merupakan bukti dari transaksi aktivitas atau transaksi bisnis. Contoh-contoh rekod jenis ini termasuk kontrak, perjanjian keuangan yang mengikat secara hukum, bukti kepemilikan harta kekayaan, dan akta pendirian perusahaan. Yang terakhir yaitu nilai sejarah, karena rekod merupakan catatan tentang operasi organisasi dan arah perkembangan organisasi selama bertahun-tahun. Notulen rapat, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan, dokumen hubungan masyarakat, serta informasi tentang pejabat perusahaan termasuk dalam kategori ini. Sebagai tambahan, nilai dari beberapa rekod meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Naskah asli dari Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, desain gambar asli dari Candi Borobudur adalah contoh rekod yang terkenal. Seluruh arsip dinamis atau rekod harus dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk bagi organisasi. Contohnya, sulitnya proses penemuan kembali, hilangnya rekod, penuhnya kuota penyimpanan rekod, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu siklus hidup rekod. Semua rekod memiliki siklus hidup. Namun, beberapa rekod siklus hidupnya lebih lama dari yang lain. Rekod dibuat, digunakan, disimpan karena alasan hukum, fiskal, atau administratif yang valid, dan dihancurkan pada akhir hidup mereka meskipun beberapa dengan nilai historis yang abadi akan dipertahankan dalam arsip. Siklus hidup rekod yang pertama yaitu pembuatan atau tanda terima rekod. Ketika suatu surat dihasilkan, sebuah formulir diselesaikan, sebuah kaset direkam, atau sebuah pamflet dicetak, berarti sebuah rekod telah diciptakan. Yang kedua yaitu distribusi rekod. Rekod didistribusikan atau dikirim kepada orang yang bertanggung jawab bagi penggunaannya. Rekod pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai dokumentasi atau referensi dalam menjawab pertanyaan atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Yang ketiga yaitu penggunaan rekod. Ketika telah diputuskan menyimpan rekod untuk digunakan pada waktu yang akan datang, rekod itu harus disimpan, diambil, atau dilindungi. Yang keempat yaitu penyimpanan dan pengambilan rekod. Selama tahap ini, rekod harus disimpan atau diberkaskan, meliputi penyiapan dan penempatan rekod ke dalam tempat penyimpanan yang tepat. Setelah rekod disimpan, sebuah permohonan dibuat untuk mencari dan mengambilnya dari tempat penyimpanan untuk digunakan. Ketika rekod tidak lagi dibutuhkan pada penggunaan aktif, rekod itu dapat disimpan lagi dan dilindungi dengan menggunakan peralatan, lingkungan, dan pengawasan manusia yang sesuai untuk menjamin keamanan rekod. Yang termasuk dalam tahap pemeliharaan adalah seperti memperbarui informasi yang tersimpan dan memusnahkan rekod yang usang, yang tidak berguna lagi, atau yang sudah digantikan dengan yang baru. Yang terakhir yaitu pemusnahan rekod. Setelah periode waktu yang ditetapkan telah berlalu, rekod dipindahkan ke tempat penyimpanan yang lebih murah di dalam perusahaan, atau kantor pemerintah dan lembaga sosial, atau ke tempat penyimpanan di luar perusahaan, atau kantor pemerintah dan lembaga sosial. Pada saat akhir tahun seperti yang tertera dalam jadwal retensi, rekod dimusnahkan baik dengan cara dihancurkan ataupun dipindahkan ke tempat penyimpanan yang permanen. Rekod atau arsip dinamis meliputi rekod aktif, yaitu rekod yang frekuensi penggunaannya tinggi, atau rekod yang sering digunakan di dalam organisasi. Yang kedua, rekod inaktif, yaitu rekod yang frekuensi penggunaannya rendah atau rekod yang jarang digunakan di dalam organisasi. Jenis-jenis rekod aktif. Rekod aktif dapat dibedakan menurut beberapa kategori, yaitu
Yang pertama berdasarkan media penyimpanan. Rekod berdasarkan media penyimpanan ada 3, yaitu rekod dari kertas atau hard copy, contohnya file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien, rekod murid, file proyek, file kasus hukum, laporan teknis dan manajerial, serta hasil cetakan komputer. Yang kedua yaitu rekod fotografik. Contohnya negatif foto, film gambar hidup, cakram film, dan juga mikrofilm, microfiche, aperture cards, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Yang ketiga yaitu rekod elektronik, termasuk basis data dan file komputer, email, voicemail, pesan singkat, gambar dokumen elektronik, rekaman suara, dan video. Selanjutnya, rekod berdasarkan jenis penggunaan. Ada 2, yaitu pertama, rekod transaksi, contohnya surat tagihan, surat perintah pembelian dan penjualan, dan sebagainya. Yang kedua, rekod referensi, contohnya rincian tentang barang yang akan dibeli, katalog barang, memorandum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rekod aktif berdasarkan tempat penggunaan. Ada 2, yaitu yang pertama, rekod eksternal, digunakan untuk penggunaan di luar perusahaan, contohnya surat untuk klien. Yang kedua, rekod internal digunakan untuk penggunaan di dalam perusahaan, contohnya catatan persediaan barang. Yang terakhir yaitu rekod menurut nilainya. Ada 4, yaitu yang pertama rekod sangat penting. Rekod sangat penting adalah rekod yang diperlukan untuk berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus dan tidak dapat diganti. Misalnya akta pendirian perusahaan atau surat kepemilikan atas harta yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rekod penting. Rekod penting adalah rekod yang membantu berjalannya operasi bisnis perusahaan yang jika rusak atau hancur dapat diganti namun membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya rekod pegawai, rekod penjualan, rekod pajak, dan keuangan. Yang ketiga, rekod berguna. Adalah rekod yang bermanfaat untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan dan jika rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah serta memiliki dampak yang sedikit. Misalnya korespondensi umum dan laporan dari bank dan lain sebagainya. Yang terakhir, rekod tidak penting. Rekod tidak penting adalah rekod yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah digunakan. Misalnya pengumuman atau buletin kepada karyawan, surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Rekod inaktif masih harus disimpan beberapa tahun lagi karena alasan tertentu, walaupun penggunaannya sudah jarang. Rekod inaktif harus dipindahkan ke rekod center agar tidak memenuhi ruang penyimpanan. Rekod inaktif tidak lagi diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dibagi menjadi 2, yaitu rekod temporer atau bersifat sementara. Beberapa rekod atau arsip inaktif harus dipelihara selama periode tertentu, kemudian dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensinya. Yang kedua yaitu rekod permanen. Beberapa rekod atau arsip inaktif harus disimpan secara permanen karena nilai guna hukum dan sejarah. Rekod atau arsip ini menjadi arsip statis setelah jangka retensi rekod atau arsip berakhir dan dipindahkan ke lembaga kearsipan sesuai dengan jadwal retensinya. Retensi rekod adalah program yang memuat jadwal dan prosedur penyimpanan rekod sebuah badan, organisasi, atau perorangan, lalu memindahkannya ke penyimpanan rekod inaktif, serta memusnahkan rekod inaktif apabila rekod inaktif tersebut tidak ada lagi nilainya bagi organisasi, instansi, perusahaan, atau perorangan. Selanjutnya, rekod vital. Di dalam rekod terdapat rekod vital. Apa sih rekod vital itu? Rekod vital adalah rekod yang penting bagi kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Rekod vital dapat berupa rekod aktif ataupun inaktif. Contoh rekod vital inaktif adalah anggaran dasar instansi atau perusahaan yang mungkin saja disimpan di rekod instansi atau perusahaan, tidak selalu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh rekod vital aktif adalah kontrak mutakhir dan karya kreatif yang sedang berlangsung.
Rekod vital dapat berwujud berbagai media seperti dalam media hard copy, kertas, media magnetis, mikro, bentuk atau bentuk mikro, dan cakram optik. Apapun bentuk medianya atau tingkat hidupnya, informasi yang terekam dalam rekod vital diperlukan demi kelangsungan hidup instansi atau perusahaan. Untuk melindungi rekod vital, perlu dilakukan program perlindungan rekod vital. Program perlindungan rekod vital antara lain mengidentifikasi cakupan rekod vital, prosedur penyimpanan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa kriteria dalam melakukan proteksi rekod vital, yaitu yang pertama, memprioritaskan fisik rekod vital agar tetap utuh, tersimpan, dan terselamatkan oleh organisasi dari segala bencana. Yang kedua, informasi rekod vital tersimpan pada setiap satuan unit kerja yang senantiasa memanfaatkan rekod vital tersebut. Yang ketiga, mudah melakukan pemulihan terhadap rekod vital apabila terjadi suatu bencana. Yang keempat, apapun tingkat perkembangan rekod vital tetap dilakukan secara khusus. Beberapa aspek penting dari rekod vital yaitu, yang pertama aspek fungsi. Dalam konteks arsip vital, maka informasinya masih berfungsi dinamis, yaitu arsip yang informasinya masih dipergunakan secara langsung oleh organisasi pencipta arsip dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, aspek situasi. Dalam konteks arsip vital, keberadaan informasi haruslah ada dalam situasi apapun selama organisasi itu ada. Oleh sebab itu, keberadaan arsip tersebut harus senantiasa ada, apa dan bagaimanapun peristiwanya, tidak terkecuali adanya situasi bencana. Yang terakhir, aspek risiko. Akan mudah dicerna dan dipahami apabila kita mencoba melakukan pendekatan dari segi pembiayaan. Menganalisis besarnya biaya untuk mendapatkan atau menciptakan arsip ataupun memelihara arsip, bagaimana risiko yang ditimbulkan jika rekod vital hilang, dan organisasi berupaya untuk mendapatkan atau menciptakan arsip bandingkan dengan memelihara arsip. Selanjutnya adalah arsip statis. Arsip statis adalah rekod atau arsip dinamis yang disimpan permanen karena alasan historis, administratif, ilmu pengetahuan, keuangan, dan hukum. Arsip statis juga biasa disebut sebagai arsip. Arsip berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Arsip statis dikelola berdasarkan dua prinsip, yaitu prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli. Kedua prinsip ini berfungsi untuk mempertahankan proses penciptaannya. Prinsip asal-usul yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Yang kedua, prinsip aturan asli yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai. Yang kedua yaitu prinsip aturan asli yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mencipta arsip. Contoh arsip adalah arsip yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Sarana temu balik arsip yang tersedia antara lain, yang pertama, daftar arsip statis, yaitu sarana bantu penemuan arsip berupa uraian deskripsi informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip. Yang kedua yaitu inventaris arsip, yaitu sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip. Yang terakhir yaitu void arsip, sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga kearsipan. Sekian dari saya, terima kasih.